teman-teman, perkenalkan nama saya Sifra Malafu, Prodi Keperawatan semester 2, NIM 22111188, tugas aplikasi komputer. Di sini saya mengambil tema komunikasi sebagai dasar keperawatan. Pokok bahasan yang saya sampaikan ada beberapa. Yang pertama itu komponen-komponen komunikasi, yang kedua bentuk-bentuk komunikasi, yang ketiga tujuan dan fungsi komunikasi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain. Yang kedua itu komponen-komponen komunikasi itu dibagi menjadi 7. Yang pertama sumber, yang kedua komunikator, yang ketiga pesan, yang keempat channel, yang kelima komunikan, yang keenam feedback, yang ketujuh efek. Yang pertama itu sumber. Sumber ini adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Yang kedua itu komunikator. Komunikator ini orang yang menyampaikan pesan dari suatu pihak ke pihak yang lain. Yang ketiga itu pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat, channel ini saluran untuk menyampaikan pesan atau biasa disebut juga media sebagai handphone, televisi, radio, dan lain-lain. Yang kelima ini komunikan. Komunikan artinya orang yang menemukan pesan. Yang keenam, feedback. Feedback merupakan respon komunikasi terhadap pesan yang diterima baik secara verbal maupun secara non-verbal. Kalau secara verbal itu dia secara langsung, kalau non-verbal itu dia tidak secara langsung. Yang ketujuh, efek. Efek ini keberhasilan komunikasi atau hasil akhir dari suatu komunikasi yang sikap dan tingkah laku seseorang. Yang berikut bentuk-bentuk komunikasi. Ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, komunikasi intrapribadi. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Yang ketiga, komunikasi massa. Yang keempat, komunikasi publik. Yang kelima, komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi intrapribadi itu penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri sendiri. Yang kedua, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang atau di antara dua orang yang dapat langsung kita ketahui. Yang ketiga, komunikasi massa. Komunikasi massa ini komunikasi yang menggunakan media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Media cetak itu seperti koran, majalah, dan lain-lain. Dan media elektronik ini seperti handphone, radio, dan televisi. Yang keempat, komunikasi publik adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh seseorang. Yang kelima, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini bentuk pertukaran pesan di antara orang-orang atau komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Yang berikut, tujuan dan fungsi komunikasi. Tujuannya supaya pesan yang kita sampaikan dapat disampaikan oleh orang lain. Yang kedua, memahami orang lain. Yang ketiga, supaya gagasan dapat diterima orang lain. Yang keempat, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang berikut fungsi komunikasi ini ada 3. Yang pertama, sebagai alat kendali. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai ungkap emosional. Yang pertama, sebagai alat kendali, berarti dengan komunikasi maka perilaku
kita dapat dikontrol dengan aturan yang kita patuhi. Yang kedua, sebagai alat komunikasi itu artinya kita dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain. Yang ketiga, sebagai ungkapan emosional, seperti perasaan yang ada dalam diri seseorang dapat diungkap kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Demikian dari materi saya. Tema yang saya ambil sudah sesuai dengan materi. Terima kasih.